Di sini perlu saya sampaikan, Pak Iqbal, Pak Kabid Humas, orang yang suka mengada-ngada itu berarti dia penjilat. Penjilat, munafik, penipu, cari muka, cari jabatan, cari uang. Orang yang punya karakter begitu, biasanya dia suka mengada-ngada. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas perjalanan kasus Sugi Nur dan Bambang Trimulyono, di mana ada hal yang cukup menarik daripada statement Gus Nur yang ini sebenarnya merupakan statement klarifikasi dari berita sebelumnya, di mana diberitakan oleh Kadif Humas Polda Jateng bahwa ada kontroversial daripada Gus Nur yang kemudian dibongkar oleh Kadif Humas M. Iqbal ini. Tetapi oleh Gus Nur kemudian itu dibantah bahwa dia tidak pernah mengada-ada, balah kemudian Gus Nur menantang siapa sebenarnya yang mengada-ada, siapa sebenarnya yang menjadi penjilat, siapa sebenarnya yang mencari muka, siapa sebenarnya yang munafik, siapa yang mengada-ada. Untuk lebih jelasnya kita akan coba simak dulu bagaimana Gus Nur ini membantah apa yang selama ini dituduhkan kepadanya, bahwa dia telah melakukan berita-berita yang tidak benar selama di pengadilan sebagaimana yang diberitakan oleh Kadif Humas Polda Jateng ini. Mari kita simak. Saya ingin mengomentari Kabid Humas Polda Jateng. Kemarin beberapa hari yang lalu rame di media Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Pak Iqbal Pak Iqbal namanya, di Kompas dia bilang kalau saya mengada-ngada katanya Apa yang saya katakan itu katanya nggak benar. Nah, di sini perlu saya sampaikan, Pak Iqbal, Pak Kabid Humas, orang yang suka mengada-ngada itu berarti dia penjilat. Penjilat, munafik, penipu, cari muka, cari jabatan, cari uang. Orang yang punya karakter begitu biasanya dia suka mengada-ngada. Nah, perlu saya tegaskan ke Anda, saya bukan penjilat, saya bukan penipu, dan saya nggak cari muka, saya nggak cari jabatan, saya nggak cari uang. Saya orangnya nggak suka mengada-ngada. Apa yang saya sampaikan itu real, nyata. Dan sebenarnya asal Bapak tahu, yang saya sampaikan itu belum semua. Kezoliman yang saya terima di Polda Jateng itu belum saya ceritakan semua, dan saya sebenarnya nggak mau menceritakan semua karena di sana juga banyak polisi baik. Saya nggak mau yang baik-baik nanti dimutasi jauh, kan kasihan anak istrinya. Anda harus tahu sisi itu. Saya nggak suka mengada-ngada, saudaraku Mas Pak Iqbal Oke, ini tak tambahin. Anda tahu nggak matras bayi itu yang tipis itu kalau Anda beli di toko itu harganya 40.000. Saya beli di dalam 750.000. Saya bukan masalah uangnya, kamar 20 juta saya bayar kok. Kezolimannya. Coba dicek, dibersihkan itu. Pak Iqbal, coba lihat mata saya. Apakah orang mengada-ngada saya ini? Enggak. Itu kalau kaki saya selonjor itu nendang orang, Pak. Terlalu sempitnya. Masa maaf, saya bukan takabur, saya bukan edifikasi diri. Masa Ustadz dicampur 9 orang seperti itu, kecil, subhanallah. Akhirnya suatu ketika saya ketemu dengan petugas yang pasri yang baik tadi, dipindahlah ke sel yang lebih luas. Nah, tapi saya katakan sekali lagi, itu pun bayar 100.000 per hari, ada 8 orang berarti 800.000. Gitu loh saudaraku. Jadi monggo. Oke, sebagai closing statement ini karena inilah pernyataan balik daripada Gus Nur yang membantah apa yang sebelumnya disampaikan oleh Kadif Humas Polda Jateng terkait dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh Gus Nur di rumah tahanan. Sebagaimana diberitakan oleh media sebelumnya bahwa Kadif Humas bongkar fakta terkait dengan Gus Nur ini, mulai dari kondisi di sel tahanan, jumlah tahanan, kemudian fakta pertengkaran dengan Bambang Tri, kemudian terkait dengan pindah sel lagi,
kemudian tentang jadi khatib. Nah, ini yang kemudian diungkap oleh Kadif Humas karena adanya video-video sebelumnya daripada Gus Nur. Tetapi ya Gus Nur membuat lagi ya klarifikasi video bantahan bahwa itu semua adalah mengada-ada. Bahkan Gus Nur mengatakan, siapa sebenarnya yang mengada-ada? Menurutnya, saya bukan penjilat, saya bukan munafik, saya tidak pandai cari muka, ya. Saya jauh dari semua itu. Bahwa apa yang terjadi pada dirinya, katanya memang demikian, ya. Dia dizolimi, ya. Walaupun dia mengatakan bahwa itu adalah hanyalah oknum-oknum, ya. Karena masih banyak menurutnya polisi-polisi yang selama dia di Rutang itu juga dilayani dengan baik. Nah, ini Gus Nur ya betul-betul seolah-olah menantang lagi, ya, menantang balik bahwa apa yang selama ini diberitakan oleh Kadif Humas itu mengada-ada, tidak begitu adanya, ya. Bahkan berulang-ulang Gus Nur ini ya mengatakan tentang ya, saya bukanlah penjilat, ya. Saya bukan mencari muka, ya. Bukan demikian menurutnya. Dan ini adalah sebuah video ya bantahan daripada Gus Nur ya terhadap Kadif Humas ya Polda Jaten akan situasi yang terjadi di dalam rumah tahanan, situasi yang menimpa dirinya, bahwa seolah-olah apa yang sudah disampaikan sejak awal itu memang demikian adanya, ya, dan dia tidak mengada-ada, ya. Justru Gus Nur ini kemudian menantang siapa sebenarnya yang mengada-ada itu. Nah, inilah kelakuan ya Gus Nur, ya. Kita akan coba lihat nanti akan seperti apa memang. Tetapi dari fakta-fakta yang kita lihat, ya, foto-foto ya ada di sana musola yang itu luas, ya, untuk sholat terbuka, ya, tempatnya. Dan itu adalah sebuah kenyataan yang ya tidak bisa dihindari, ya, bahwa fasilitas sholatnya itu ya sejauh yang kita lihat itu ya cukup bagus, ya, ada karpetnya itu, musola dan sebagainya, dan itu juga luas. Nah, kurang apa fasilitas ya yang ada di rumah tahanan itu terhadap tahanan. Nah, disinilah kita akan melihat ke depan ya bagaimana sebenarnya sikap kooperatifnya Gus Nur ketika menjalani ya disinilah kita akan melihat bagaimana sikap kooperatifnya Gus Nur ya selama menjalani masa-masa ya tahanan pengadilan di rumah tahanan Polda Jaten ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.